Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik serta hidayahnya, ridho dan inayahnya kita dapat masih merasakan beribadah di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan 1443 Hijriah. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita semua dari zaman kejahiliahan hingga zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Pemirsa Matsawan Channel dan anak-anak siswa-siswi MTS Negeri 1 Pasir, sekarang kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Bulan Ramadan identik pula dengan Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan, di mana kita dilatih untuk menahan segala bentuk hawa nafsu. Kemudian juga kita dilatih untuk selalu bersabar, karena segala bentuk kebaikan yang dilaksanakan di bulan Ramadan maka memiliki ganjaran kebaikan yang berlipat ganda. Nah, maka berbicara tentang Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan, kita sepatutnya sebagai warga madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pasir harus mengerti dan mengetahui apa yang dimaksud dengan pendidikan itu sendiri. Nah, di dalam satu kitab yaitu Ta'limul Muta'allim, di sana dijelaskan tentang syarat dalam menuntut ilmu. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittin, sa'umbika an tafsiliha bibayanin, zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun au dirhamun wa suhbatul ustazi wa tuluz zaman. Saudaraku, akhi, syarat untuk mendapatkan ilmu itu ada 6. Yang pertama adalah kecerdasan. Kemudian yang kedua ada semangat dalam menyerap ilmu. Kemudian yang ketiga bersungguh-sungguh. Selanjutnya berkecukupan dalam harta atau modal. Kemudian adanya guru yang mengajar. Kemudian yang terakhir waktu yang lama. Pemirsa Matsawan Channel, siswa-siswi MTS Negeri 1 Pasir, nah, ulama membagi kecerdasan menjadi 2. Yang pertama adalah kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah seseorang yang memiliki hafalan yang sangat kuat walaupun ia baru beberapa kali membaca suatu buku. Yang kedua adalah kecerdasan yang didapat dengan usaha. Misalnya dengan cara mencatat, mengulang materi yang diajarkan, dan berdiskusi. 2 jenis kecerdasan ini tentu saja berbeda. Yang pertama, dia tidak perlu bersusah payah. Yang kedua, dia memerlukan kerja yang lebih keras. Nah, tinggal anak-anak mencari dalam diri kalian sendiri, kira-kira kalian itu masuk dalam kecerdasan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Tapi yang dimaksud kecerdasan di sini adalah sebenarnya bukanlah orang yang ber-IQ tinggi atau berketerampilan yang hebat, namun semua orang yang memiliki kemampuan untuk belajar. Semua orang tentu punya kemampuan dan potensi belajarnya masing-masing, dan itu mengapa menjadi modal pertama dalam mencari ilmu. Jadi modal yang pertama adalah kecerdasan.
Kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh atau tekun. Nah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Begitu pula dalam menuntut ilmu. Kesungguhan adalah salah satu modal untuk menguasai ilmu yang sedang kita pelajari. Pepatah mengatakan, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Meskipun seseorang sudah memiliki potensi dan kemampuan untuk belajar, hendaknya ia tetap tekun mengikuti semua proses pembelajaran yang ada. Ketekunan ini menjadi faktor apakah seseorang pelajar bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan faedah dalam masa belajarnya. Baik pembelajaran terhadap suatu bidang ilmu bersama teman-teman maupun ketika berinteraksi dengan guru. Nah, tekun ini erat kaitannya dengan kedisiplinan dalam belajar. Di awal disebutkan bahwa kecerdasan bukan berarti orang yang memiliki IQ yang tinggi. Kecerdasan bukan berarti orang yang pintar. Tapi sebenarnya kecerdasan yang dimaksud di sini adalah seseorang pelajar yang disiplin dalam semua proses pembelajaran. Mulai dari masuk sekolah tidak terlambat, di dalam kelas memperhatikan guru, mengerjakan tugas, bertanya ketika tidak tahu. Inilah kesemuanya disebut dengan kedisiplinan dalam belajar. Artinya siapa yang disiplin dalam belajarnya, insya Allah pasti dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Selanjutnya adalah kesungguhan. Nah, kesungguhan ini sebenarnya juga erat kaitannya dengan kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu, dalam belajar, sabar saat diuji, sabar dalam segala hal yang kita alami. Bahkan sabar saat menjalani hukuman sekalipun. Nah, karena hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita lolos menjalani ujian, maka kita akan dinaikkan tingkat lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Ada pepatah yang mengatakan, orang yang cerdas adalah orang yang tidak akan pernah berhenti belajar. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran akan memudahkan segala pekerjaan. Pemirsa Maksawan Channel yang dirahmati Allah dan anak-anak MTS Negeri 1 Pasir, selanjutnya adalah harta atau biaya. Nah, dalam menuntut ilmu tentu dibutuhkan biaya atau bekal. Tidak mungkin menuntut ilmu tanpa biaya. Nah, banyak contoh-contoh yang telah diceritakan dalam buku-buku. Misalkan Imam Malik menjual salah satu kayu penopang atap untuk menuntut ilmu. Kemudian Imam Ahmad juga melakukan perjalanan jauh ke berbagai negara untuk mencari ilmu. Beliau janji kepada Imam Syafi'i untuk bertemu di Mesir, akan tetapi beliau tidak bisa ke Mesir karena tidak ada bekal. Seseorang untuk mendapatkan ilmu harus berkorban waktu, harta, bahkan terkadang nyawa. Anak-anak bisa meresapi kira-kira mulai dari playgroup, TK, di SD, sampai sekarang di MTS Negeri 1 Pasir ini, kira-kira berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh orang tua kalian? Apakah sudah sebanding dengan apa yang kalian dapatkan? Atau apakah ini sudah sebanding dengan apa yang sudah orang tua kalian percayakan kepada kalian? Silahkan diresapi masing-masing. Selanjutnya adalah bimbingan guru. Dalam mencari ilmu, seseorang sering tidak baik untuk menyimpulkan sendiri secara terburu-buru atau dari pengetahuannya sendiri secara serampangan, sehingga seseorang yang belajar itu
membutuhkan arahan dari guru yang arif dan bijak. Karena guru adalah orang yang memberikan arahan dalam perjalanan mencari ilmu, sehingga seorang pelajar tidak tersesat bahkan keliru dalam tujuan maupun pengetahuannya. Terlebih lagi belajar ilmu agama haruslah sesuai dengan bimbingan guru. Belajar agama janganlah secara otodidak semata, karena akan menjadi bahaya jika salah memahami suatu teks, ayat maupun hadis. Dikarenakan pentingnya bimbingan guru, maka kita haruslah menghormati dan memuliakan guru. Hal ini semata-mata untuk mendapatkan ridho guru yang pada akhirnya akan mengantarkan kita ke keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Matsawan Channel yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah waktu yang lama. Ilmu tidak bisa didapat dengan cara yang tergesa-gesa. Lama atau sebentarnya suatu proses belajar memanglah relatif. Namun ia harus didapatkan dengan proses dan jangka waktu tertentu, supaya didapatkan kepahaman yang baik serta cara bagaimana mengamalkannya. Selain itu, waktu dalam menuntut ilmu yang tidak terburu-buru ini menegaskan perlunya mulazamah, interaksi dengan guru, supaya transfer pengetahuan dan akhlak ini bisa semakin menguat bagi pelajar itu sendiri. Seperti yang diterapkan di MTS Negeri 1 Pasir, seorang guru bukan hanya dituntut untuk bisa mengajar, transfer of knowledge, tapi juga harus memiliki transfer of skill dan juga transfer of value. Ketiga ini harus selalu diterapkan di MTS Negeri 1 Pasir ini. Dalam menuntut ilmu butuh waktu yang lama. Ilmu tidak mungkin didapatkan hanya dalam hitungan hari, minggu, bahkan bulan, bahkan tahun. Karena ilmu yang didapatkan atau dipelajari mestinya harus lebih bertahun-tahun. Tidak ada batasannya. Sampai kapan seorang harus menuntut ilmu? Sampai ia meninggal dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang kuburnya. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Artinya tidak ada batasan usia, tidak ada batasan waktu dalam menuntut ilmu, tidak mengenal muda maupun tua. Semuanya tetap tidak memiliki batasan dalam menuntut ilmu. Nah, pemirsa Matsawan Channel dan anak-anak MTS Negeri 1 Pasir, semoga kita mampu memahami dan menerapkan syarat menuntut ilmu dari Imam Syafi'i ini. Jadi, tadi ada 6 syarat dalam menuntut ilmu yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Jangan pernah patah semangat, khususnya kepada para siswa dan siswi MTS Negeri 1 Pasir. Masih banyak yang harus kalian pelajari di dunia ini dengan waktu yang sangat terbatas. Tentu di balik 6 syarat dasar yang saling berkaitan ini, seseorang pencari ilmu hendaknya mengharapkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu serta ridha Allah. Ilmu yang berkah dan manfaat adalah yang bisa memberikan banyak kebaikan bagi sesama. Itu karenanya menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah. Selagi kita masih di bulan suci Ramadan ini, selain kita meningkatkan ibadah, tidak lupa pula kita juga meningkatkan belajar kita. Baik buku-buku pelajaran, ilmu-ilmu agama, dan tak lupa pula hafalan-hafalan surah yang telah diberikan oleh guru-guru kita semua.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.